Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Yones Muncen. Dan di video kali ini aku akan bahas tentang topik yang menarik, yaitu tentang keterampilan komunikasi efektif dan kecerdasan emosional dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam kehidupan kita bekerja. Oke, untuk memperdalami topik ini, saya akan mewawancarai salah satu orang yang menurut saya relate banget sama topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Kak Damar. Gimana kabarnya Rinka? Ya, sehat. Baik, kita langsung ke topik yang pertama, poin yang pertama tentang komunikasi yang baik. Menurut Kak Damar, penerapan komunikasi yang baik dalam dunia kerja itu seperti apa? Komunikasi yang baik ya, kalau nggak tahu itu harus nanya. Jadi kebanyakan orang itu nggak tahu tapi nggak mau nanya. Jadi dia diam aja. Jadi kita harus sering nanya lah. Jadi kesimpulannya kita harus berani untuk bertanya ketika kita nggak tahu gitu kan? Iya. Oke. Baik, tadi terkait komunikasi yang baik kita harus bertanya ketika kita tidak mengerti gitu. Oke, next untuk yang kedua, poin yang kedua yaitu tentang kecerdasan emosional, cara kita ngatur emosi, mengontrol emosi dalam dunia kerja. Menurut Kak Damar, cara kita menerapkan atau mengatur emosi kita ketika kita sedang menghadapi masalah di dalam dunia kerja itu seperti apa? Itu kita harus kerja seobjektif mungkin. Jadi kalau misalnya ada masalah, kayak kawannya lagi bermasalah gitu, ya biarin aja, biar dia tenang. Yang penting kita kerjakan tugas kita seobjektif mungkin. Jadi biar kawan kita itu tenang, kerjaan pun juga tetap lancar. Ya, jadi tidak mempengaruhi dalam dunia kerja kita. Iya. Oke, baik. Tadi dari kecerdasan emosional lalu komunikasi efektif juga kita sudah bahas dua poin itu. Lalu untuk step berikutnya yaitu tentang menghargai orang lebih baik. Jadi saya sadar bahwa ketika kita melakukan komunikasi itu bukan tentang saya saja, tetapi tentang kepada orang di dekat saya. Jadi menurut Kak Damar, cara kita menghargai orang lain lebih penting itu dalam penerapan dalam dunia kerja seperti apa sebetulnya? Lebih penting ya? Iya. Maksudnya gimana? Menghargai seperti ketika kita berbicara, kita tidak memotong pembicaraannya sehingga dia merasa dia dihargai. Menghargai itu lebih ke inisiatif. Jadi kayak yang pertama, jadi kalau kita nggak tahu itu kita tanya. Terus kadang kerjaan di baker itu bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Jadi kadang kita belum 8 jam kerja, terus kita udah selesai, kawan kita belum selesai, kita bisa kasih inisiatif apa yang bisa dibantu gitu. Oh, oke, itu guys, poin yang ketiga yaitu menghargai orang lain lebih penting. Lalu step berikutnya, setelah kita menghargai orang lain, ada langkah yang gak kalah penting yaitu tentang menghormati orang lain, menunjukkan rasa hormat kita kepada orang lain, tapi bukan dengan kata-kata melainkan dengan active listening kita. Oke, baik Kak Damar, untuk active listening ini menurut Kak Damar seperti apa? Kalau di baker itu kan banyak orderan, jadi orderan tuh keseringan datang bisa tiba-tiba. Jadi dari kasir itu bisa info ada orderan A, ada orderan B. Kadang ada yang mau coklatnya banyak, coklatnya sedikit. Jadi kita harus betul-betul dengerin orderan itu. Kalau enggak, customer bisa komplain. Oke, jadi kita harus mendengar semua keluhan, masukan. Iya. Oke, baik. Oke, setelah saya mempraktikkan keempat skill ini, akhirnya saya sadar bahwa ketika kita mempraktikkan keempat skill ini, orang akan lebih suka, orang akan lebih nyaman untuk ngobrol dengan kita. Dan dari sinilah kita masuk ke topik yang kelima, poin yang kelima yaitu tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut Kak Damar, di last topik ini, menjadi pribadi yang lebih baik dalam dunia kerja itu sebaiknya seperti apa? Kita harus kerja keras, jujur, ada inisiatif yang tinggi, dan banyak tanya kalau tidak tahu. Oke.
Itu guys ke tips dan trik dari Kak Damar untuk mempraktikkan soft skill kita dalam kehidupan sehari-hari dan juga lebih khusus di dalam dunia kerja kita. Jadi soft skill ini akan mempengaruhi bagaimana cara orang menilai kita dan bagaimana dia dapat menghargai kita atau tidak dalam dunia kerja. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa soft skill ini akan mempengaruhi bagaimana penilaian orang terhadap kita. Gitu ya Kak? Iya. Jadi dari video ini besar harapannya agar teman-teman dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga dunia kerja. Baik, terima kasih Kak Damar yang sudah meluangkan waktunya. Dan untuk terakhir, saya punya satu quotes yang sangat penting, yaitu dari salah satu tokoh revolusioner yang baik, yaitu ketika kita berbicara tentang komunikasi efektif, ketika kita berbicara menggunakan bahasa yang mengerti, itu akan masuk ke otaknya. Tapi jika kita berbicara menggunakan bahasanya, itu akan langsung masuk ke hatinya. Nelson Mandela. Saya Yunus Munchen, sekian dan terima kasih.